Rahasia sukses digital marketing. Belajar digital marketing. Pernahkah kamu merasa bingung saat ingin memulai belajar digital marketing? Mungkin kamu sering mendengar istilah tentang SEO, SEM, atau iklan di media sosial seperti Meta Ads, Google Ads, atau TikTok Ads. Memang banyak orang yang mengajarkan digital marketing dengan cara yang terlalu sempit dan fokus pada alat-alat tertentu. Akibatnya kita terjebak dalam taktik tanpa melihat gambaran besarnya. Nah, kali ini saya ingin memperluas pandanganmu tentang digital marketing dengan pendekatan yang lebih strategis dan komprehensif. Langkah pertama, kenali siapa target audiensmu dengan customer persona. Sebelum kita terjun lebih jauh, langkah pertama yang paling penting adalah memahami siapa sebenarnya target audiens kita. Ini disebut dengan customer persona. Customer persona adalah profil dari orang yang ingin kamu jangkau melalui aktivitas digital marketing. Untuk mencapai persona yang akurat, kamu harus melihatnya dari beberapa sudut pandang. Geografis, di mana mereka tinggal, aktivitas harian apa, di mana kamu bisa menemui mereka. Demografis, berapa usia mereka, apa jenis kelaminnya, apakah mereka sudah berkeluarga. Geografis, apa yang memotivasi mereka, nilai-nilai apa yang mereka pandang dalam hidup. Perilaku konsumsi, bagaimana mereka mengkonsumsi konten di media, di mana biasanya mereka aktif. Seringkali langkah penting diabaikan oleh para digital marketer. Padahal memahami siapa yang ingin kita jangkau adalah kunci kesuksesan. Contohnya, ada dua kelompok utama yang sering menjadi target dalam digital marketing saat ini. Milenial dan Gen Z. Kedua kelompok ini memiliki perilaku dan psikografis yang sangat berbeda. Sehingga strategi yang kamu gunakan untuk menjangkau mereka pun harus berbeda. Langkah kedua, pahamilah perjalanan pelanggan dengan customer journey. Setelah kita mengetahui siapa yang ingin kita target, langkah selanjutnya adalah memahami perjalanan mereka dalam membuat keputusan membeli produk atau layanan kita. Ini dikenal sebagai customer journey. Saya menyederhanakan perjalanan pelanggan ini menjadi 5 langkah yang disebut 5A. Aware, Appeal, Ask, Act, dan Advocate. Berikut penjelasan singkatnya. Aware, pelanggan mengenal produk atau layanan kita. Appeal, mereka mulai tertarik dan mencari tahu lebih lanjut. Ask, pelanggan mulai mencari informasi, bertanya kepada teman atau mencari di media sosial. Act, mereka memutuskan untuk membeli produk atau layanan kita. Advocate, jika puas, mereka akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Tidak semua industri memiliki perjalanan pelanggan yang sepenuhnya digital. Misalnya industri properti, interaksi digital seringkali berhenti pada fase ask. Namun, ada industri seperti e-commerce atau perbankan yang sudah memungkinkan perjalanan pelanggan sepenuhnya di digital dari awal hingga akhir. Langkah ketiga, gunakan digital marketing tools yang tepat di setiap langkah. Setelah memahami perjalanan pelanggan, langkah berikutnya adalah menggunakan alat digital marketing yang tepat di setiap fase perjalanan pelanggan tersebut. Misalnya di fase awareness dan appeal, kamu harus menggunakan iklan berbasis display, email marketing, atau iklan di media sosial seperti Instagram atau YouTube. Untuk fase Act, kamu bisa memanfaatkan chat commerce atau e-commerce untuk mendorong penjualan. Penting untuk melihat digital marketing setiap spektrum yang luas, bukan hanya sekedar sosial media, ads, atau SEO. Gunakan seluruh alat yang tersedia dengan cerdas dan relevan untuk bisnis kamu. Fokus pada keseimbangan, performance marketing versus brand building. Banyak orang yang hanya fokus pada performance marketing, yaitu pendekatan yang mengejar hasil langsung seperti penjualan atau klik. Ini penting, tapi jangan lupakan brand building, yaitu membangun hubungan emosional dengan audiens yang berdampak jangka panjang. Performance marketing cenderung berfokus pada hasil jangka pendek, sementara brand building lebih berfokus pada ikatan emosional dan cerita di balik brandmu. Kamu perlu menyimbangkan kedua pendekatan ini untuk mencapai hasil yang optimal. Jangan lupakan konten marketing dan influencer marketing. Konten adalah raja di dunia digital. Pastikan kamu menciptakan berbagai jenis konten yang bisa menghibur, mengedukasi, dan menginspirasi, meyakinkan audiens kamu. Gunakan kombinasi yang tepat agar kamu bisa menghubungkan brand kamu dengan audiens secara rasional dan emosional. Yang terakhir, influencer marketing bisa menjadi alat yang sangat kuat. Pilih influencer yang tepat sesuai dengan tujuan kampanye kamu. Apakah untuk meningkatkan kesadaran atau mendorong penjualan langsung? Jadi, digital marketing adalah dunia yang sangat luas dan dinamis. Jangan terpaku pada satu platform atau taktik tertentu. Lihatlah digital marketing dengan perspektif yang luas dan strategis. Dengan memahami customer persona, customer journey, dan menggunakan alat digital marketing yang tepat,
kamu bisa menaklukkan dunia online dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.